dan diajarkan oleh Nabi doa pada sampai itu mohon bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, beri kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan juga kami dengan bulan Ramadan sampai itu kami ke bulan Ramadan. Bagi Bapak Ibu apa sampai ke bulan Ramadan 10 hari lagi. Dia lebih ingin lagi. Nah ibu apa berarti tentunya kita berharap karena Ramadan adalah bulan maghfirah yang dijanjikan oleh Allah. Pada subuh ini karena kita masih berada di bulan Sya'ban, kami ingin menyampaikan ceramah kita ini dengan judul keutamaan bulan Sya'ban. Keutamaan yang ada di bulan Sya'ban yang masih ada kita ambil, kita manfaatkan. Yang lebih utama di bulan Sya'ban. Pertama kata Rasulullah, di bulan Sya'ban amal diangkat kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin. Jadi amal dalam setahun, ya dalam setahun itu secara keseluruhan diangkat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban. Karena itu dalam bulan Sya'ban ini kita dianjurkan banyak-banyak berbuat baik, melatih diri. Juga dianjurkan banyak-banyak berpuasa. Nabi SAW dalam setahun itu yang banyak puasanya pada bulan Sya'ban di luar Ramadan. Kalau Ramadan kan 1 bulan penuh, tapi di bulan Sya'ban Nabi banyak melakukan puasa-puasa sunnah. Ketika ditanya pada Rasulullah, kenapa banyak pada bulan Sya'ban yang kau puasa ya Rasulullah? Kata istri, kata Nabi, saya senang. Kata Rasulullah, saya senang amal saya diangkat kehadiran Allah ketika saya sedang puasa. Ketika sedang puasa. Nah, itu juga ibu orang puasa Senin Kamis Rasulullah. Bukan sunnah. Hari Senin hari Kamis Rasulullah itu puasa. Kenapa aku puasa Senin Kamis Rasulullah? Kata Nabi, pada hari Senin itu aku dilahirkan. Jadi Nabi itu lahirnya bukan beliau mengadakan ulang tahun, tapi ulang hari. Setiap minggu beliau hari Senin lahir, hari Senin itu beliau selalu puasa. Bagaimana dengan hari Kamis? Hari Kamis itu amalan kita selama seminggu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, bulan Sya'ban ini adalah bulan kesempatan untuk mengqadha puasa. Enak. Ibu-ibu, sudah selesai puasa yang qadha. Yang tinggal perkara-perkara yang berhubungan tahun lalu itu selesai juga. Amal utang terlena. Atau bapak dia qadha puasa mengganti puasa dong. Kenapa? Karena akan ada kuliah yang puasa bulan Ramadan. Siang maridun aw ala safarin. Orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Kalau sakit boleh tak puasa, ganti disuruh. Kalau dalam perjalanan jauh boleh tak puasa. Fa'iddatun min ayyam min ukhra, ganti di hari yang lain. Kemudian yang keempat, keutamaan bulan Sya'ban itu adalah bulan Sya'ban disebut dengan bulan pembaca Al-Quran.
Ibu apa hormati, apa akan mungkin ketika bulan Ramadan itu bisa membaca Al-Quran satu sehari kalau sebelum Ramadan tak dilatih diri. Kalau bulan Ramadan saja ya, itu kadang-kadang yang lewat seminggu atau 3 hari, mulai semakin 2 hari pertama. Sudah tuh lakukan apa? Aku pun tidak terjadi hal itu. Pada bulan Ramadan pun dilatih baca Al-Quran setiap hari. Supaya apa? Supaya nanti ketika datang bulan Ramadan membaca Al-Quran tiap hari setiap waktu itu sudah menjadi kebiasaan kita. Makanya bulan Sya'ban ini juga disebut bulannya Al-Quran. Selanjutnya ibu apa hormati, pada bulan Sya'ban ini turunnya ayat tentang bersolawat. Surat Al-Ahzab ayat 56 yang baca pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasul dengan selawat yang baik. Ibu apa? Kalau awak sholat, Allah nak sholat. Kalau awak puasa, Allah nak puasa. Kalau awak haji, Allah nak haji. Tapi kalau sholawat, Allah pun bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholawat merupakan amalan yang istimewa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang simpel, ada yang lebih panjang. Jadi ayat yang ini sholawat ini juga diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Kemudian ada lagi yang istimewa pada bulan Sya'ban, yaitu bulan pindahnya dulu kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dulu ibu awalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid yang dipecahkan sampai ini, yang direbut, yang dikuasai, yang ingin dihancurkan oleh orang Yahudi. Ya, dulu Rasulullah menghadap sholat ke situ awal-awalnya. Tapi Nabi itu selalu berdoa, ya Allah, berikanlah kami kiblat khusus dan berbeda. Jangan sama juga orang Yahudi ke situ juga, orang Nasrani ke situ juga, orang Islam ke situ juga. Kalau bisa orang Islam berikan kami kiblat yang kau ridhoi. Selalu itu Nabi berdoa. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami selalu melihat wajahmu menengadah ke langit. Lalu kata Allah, kamu selalu berdoa ke langit, lalu kami palingkan wajahmu ke kiblat yang engkau sukai. Apa itu? Ke Masjidil Haram. Nabi berdoa, ya Allah, biarlah kami tidak ke Masjidil Aqsa dan ke Masjidil Haram. Itu doa itu selalu diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Sya'ban Allah turunkan ayat. Apa kata Allah? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, di mana saja kamu berada, wa aitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.
Maksudnya di mana waktu di dunia kok kalau kita sholat menghadap ke Masjidil Haram. Nah, itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ketika Nabi waktu itu sholat di satu masjid, kalau ini nama masjid itu Masjid Qiblatain. Siapa yang haji atau umroh biasanya pergi ziarah ke Masjid Qiblatain, masjid yang mempunyai dua kiblat. 2 rakaat pertama Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian turun ayat 2 rakaat berikutnya Nabi menghadap ke Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ibu Muhammad mati selanjutnya, apalagi yang utama kita lakukan di Sya'ban ini. Mari kita perbaiki hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Karena kalau kita akan melaksanakan ibadah puasa, kita diharapkan sesama manusia ini mempunyai hubungan yang baik, terutama dengan orang-orang terdekat kita, kedua orang tua kita, suami istri, kemudian dengan tetangga kita. Kalau ada hubungan-hubungan yang kurang baik, perbaikilah pada bulan Sya'ban ini untuk memasuki bulan Ramadan. Ibu apa yang nanti barangkali itu bisa kita sampaikan subuh ini sebagai kesimpulannya adalah keutamaan dari bulan Sya'ban itu. Pertama, amalan kita selama setahun diangkat kepada Allah pada bulan Sya'ban. Yang kedua, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Sya'ban. Kemudian waktu mengqadha puasa terbaik kita selesaikan pada bulan Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban merupakan bulan Al-Quran karena sangat banyak dimanfaatkan oleh para pembaca Al-Quran agar di bulan Ramadan kita merasa ringan untuk membaca Al-Quran setiap waktu. Kemudian yang kelima, ayat mengenai sholawat turun pada bulan Sya'ban. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian yang ke-6, bulan berpindahnya arah kiblat orang Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mudah tahun ini bisa kita amalkan dan untuk menambah wawasan kita. Lebih kurang maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang bermanfaat media sosial kita pagi ini, mudah-mudahan bulan Sya'ban ini yang tadi bisa kita amalkan dan sampai kemana-mana. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang dan Bapak setelah ini dan TV yang bisa bagi ini itu sebuah yang begitu juga kita sama-sama kombinasi